Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Nisa Fitri Nur Hasana dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melaksanakan tugas kewirausahaan, yaitu untuk mewawancarai seorang perawat yang membuka praktik. Baik Pak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Asep A.S. Hidayat. Saya juga seorang perawat, ya, perawat. Kemudian saya kerja sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, ya mungkin bisa saya bantu, silakan. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana sih awal mula Bapak membuka praktik mandiri ini gitu. Oke, untuk praktek mandiri keperawatan sebetulnya sudah ada di dalam undang-undang, ya, sebagai dasar hukumnya, undang-undang praktek keperawatan. Kemudian untuk pelaksanaannya sebetulnya ini sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan, dan untuk perizinan juga ada di kantor perizinan terpadu, ya, itu melalui tahapan-tahapan persyaratan tertentu yang sudah ditentukan ada di sana. Oh, jadi ditunjuk apa gimana Pak itu? Gimana? Ditunjuk langsung harus membuka praktik apa keinginan sendiri? Oh, keinginan sendiri, ya. Kita bisa mengajukan untuk praktek mandiri keperawatan, terutama perawat-perawat dengan minimal pendidikan D3 itu sudah bisa mengajukan praktek mandiri keperawatan. Kalau saya pribadi, ya, tadinya juga di sini kebetulan saya melanjutkan, bapak saya juga perawat gitu, ya. Tadinya sudah praktek, kemudian sekarang saya melanjutkan, walaupun sebetulnya ini masih tercampuri oleh medis, belum murni praktek mandiri keperawatan. Tapi kita di sini sudah mulai banyak memasukkan tindakan-tindakan keperawatan, dari mulai konsultasi kesehatan, kemudian ditambah dengan penanganan dengan menggunakan teknik terapi komplementer. Ya, di sini kami sudah sediakan diantaranya ini alat-alatnya juga. Ini ada terapi lintah, kemudian ada bekam, alat-alat akupunktur, akupresur, ya. Ini untuk alat-alat bekam. Ini ada ininya juga nih. Ya, walaupun tetap saja masih belum bisa lepas dari obat, karena walau bagaimanapun juga masyarakat mindsetnya belum ini ke keperawatan murni, ya, masih tetap harus pakai obat. Cuman di sini kelebihannya kita aplikasikan praktek keperawatannya baik dalam komunikasi terapeutik, kemudian terapi komplementer. Jadi tindakan yang Bapak lakukan itu tidak hanya perawatan yang menggunakan obat, tetapi juga terapi-terapi, ya Pak, ya? Yeah. Nah, strategi apa sih yang Bapak lakukan agar konsumen atau klien itu merasa puas? Berikan pelayanan yang terbaik. Pokoknya apa yang diharapkan dari klien itu kan pada intinya semuanya adalah kesembuhan. Sembuh, walau dengan bagaimanapun juga teknik terapinya ini bermacam-macam, ya dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Satu, itu berarti kualitas pelayanan dan teknik terapi yang tepat, ya. Yang kedua mungkin dari segi harga, ya, price-nya. Untuk price-nya, ya, kita jangan terlalu mengambil keuntungan yang berlebihan lah, sewajarnya saja, ya. Contoh misalkan untuk terapi lintah, ya, terapi lintah. Di sini kita perhitungannya per lintah. Per lintah, satu lintah 30.000. Di tempat saya membeli lintahnya saja untuk 3 lintah itu udah 500.000. 5 lintah 1 juta. Di tempat saya beli lintah, padahal di peternakannya itu, gitu. Kalau saya
dengan 30.000 saja sudah ada untungnya, alhamdulillah, walaupun ya cukup riskan juga, berisiko ya, karena berisikonya banyak juga lita yang mati gitu ya. Akhirnya ya kalau hitung-hitung keuntungan kadang-kadang ya jadi rugi dong gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting diniatkan dengan lillahi ta'ala, insya Allah. Ada terapi-terapi lain juga seperti bekam kita cuman 50.000 untuk tarik bekam, atau pasdu. Ada lagi pasdu itu pengambilan darah nih, pengambilan darah. Kalau di itu teknik pengobatan di pesantren, pembuangan darah kotor istilahnya itu, ya kita bisa dimodifikasi dengan teknik keperawatan, yaitu intinya adalah pengambilan darah, pembuangan darah kita lakukan dengan teknik aseptik antiseptik. Jadi meminimalisir resiko yang tadinya secara tradisional yang sangat berisiko sekali. Ya, baik Pak. Selanjutnya ya Pak, aspek legal atau jenis perizinan apa saja yang Bapak miliki untuk membuka praktik ini? Oke, untuk aspek legal perizinan ini kita mengajukan izin yaitu praktek mandiri keperawatan ke dinas kesehatan. Urutannya kita persyaratannya, yang pertama ya kita harus anggota PPNI, ada kartu anggota PPNI aktif ya, punya NIRA, kemudian ya otomatis kalau punya NIRA iurannya juga aktif gitu ya, berjalan dengan tertib. Kemudian pengajuan ke dinas kesehatan atau ke dinas perizinan, tapi nanti rekomendasinya harus pertama dari puskesmas, kemudian nanti ke dinas kesehatan, baru keluar perizinannya. Nah, selain itu ya Pak, harapan Bapak sebagai perawat gitu untuk calon-calon perawat gitu khususnya apa? Oke. Untuk perawat ya sebetulnya nanti kalau adik-adik yang masih mahasiswa mau jadi perawat, itu setelah jadi perawat sebetulnya sekarang juga untuk praktek mandiri keperawatan itu sangat potensial sekali. Terus terang sangat potensial sekali. Jangankan di kota ya, untuk di daerah sendiri kadang-kadang sekarang banyak ini dari masyarakat yang permintaan kepada saya untuk perawatan home care. Itu saya tidak bisa memberikan pelayanan secara ini. Karena apa? Karena waktu saya hanya sebentar. Pagi-pagi saya 6:30 sudah berangkat ya ke Tasik, kantor saya di Tasik. Pulang dari Tasik jam 5 sore baru nyampe sini. Jadi untuk home care saya tidak bisa melaksanakannya. Kemudian kalaupun ada sebetulnya bisa saja kalau ada yang mau gabung. Kemudian untuk home care itu sangat potensi. Udah banyak dari masyarakat yang minta ada permohonan ya, daripada dirawat di rumah sakit. Tapi lagi zaman sekarang nih lagi pandemi kayak gini, masyarakat enggan sekali ke rumah sakit, nggak mau, takut gitu ya kalau ke rumah sakit, makanya minta dirawat di rumah. Ya untuk sementara ini karena terus terang belum ada yang gabung dengan saya, banyak alumni juga yang dari saya sendiri, mahasiswa saya sendiri tadinya udah lulus, ya sulitnya apa? Ya mereka pada kerja keluar kota akhirnya gitu, pada kerja di tempat kerjanya masing-masing, jadi nggak bisa full akhirnya. Jadi insya Allah perawat itu ya profesi yang masih sangat banyak dibutuhkan, kemudian bisa bekerja di mana saja. Kemudian di dalam negeri, di luar negeri pun banyak. Jadi jangan khawatir, yang penting belajarlah dengan baik, tunjukkan kualitas keperawatan, ilmu keperawatannya yang bagus supaya ya bisa diterima dimanapun juga gitu ya. Tidak usah khawatir, insya Allah. Untuk lowongan kerja perawat sangat bagus, masih banyak dibutuhkan. Yang penting ya kitanya gitu ya. Ulun lah istilahnya. Kalau kitanya pingin ujug-ujug punya posisi gaji besar, kayaknya ya kerja di mana-mana juga nggak kayak gitu. Tapi insya Allah di keperawatan mau gabung ke TNI, ke Polri bisa. Ke PJKA, di bank juga dibutuhkan ada. Jangan khawatir. Di pabrik banyak dibutuhkan. Bukan pegawai pabrik di kliniknya ada di K3 ya, kesehatan kerja. Nanti ada pelatihan khusus untuk K3 ya. Kalau ingin di sektor industri ikut aja pelatihan tertentu ya, seperti pelatihan K3,
atau pelatihan yang lainnya yang terkait dengan itu. Terima kasih sekali lagi waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya tanyakan ke Bapak itu menjadi motivasi bagi saya sendiri khususnya gitu ya Pak. Baik, sama-sama, mudah-mudahan perawat tetap jaya ya. Ya, amin. Maju, semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.